mau kita teliti? Oh, ternyata jumlah likes-nya. Jadi unit pengamatannya itu siapanya, variabelnya itu adalah apanya yang mau kita teliti. Jadi variabel itu si jumlah likes-nya. Jadi itu tadi apanya yang mau kita teliti kayak gitu. Atau misalnya kita mau melihat penelitian apakah penelitian bermain game antara cewek dan cowok itu berpengaruh atau enggak lamanya kayak gitu. Jadi kita mau melihat lamanya bermain di mahasiswa Gametech kelas B kayak gitu. Oh, berarti di sini unit penelitiannya adalah mahasiswa Gametech mahasiswa Gametech A, mahasiswa Gametech kedua, mahasiswa Gametech ketiga, mahasiswa Gametech keempat. Nah, itu adalah unit pengamatannya. Tapi kalau variabelnya itu apa? Variabelnya misalnya berarti kalau di sini adalah jumlah bermain. Oh, jumlah bermain si A segini, jumlah bermain si B segini. Nah, itu yang disebut dengan variabel. Jadi variabel itu apanya yang mau kita ukur? Oh, yang mau kita ukur adalah jumlah bermain gamenya. Terus kalau siapanya? Oh, siapanya ya mahasiswanya kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah kecepatan? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Berarti kalau unit pengamatan tuh bebas kita mau ngambilnya berapa aja ya, Bu? Kalau unit pengamatan itu biasanya dia dari sampel. Oh, berarti seluruhnya sampel itu dijadiin unit pengamatan, Bu? Iya, jadi misalnya sampelnya ada 500, berarti jumlah unit pengamatannya ada 500. Unit pengamatan pertama itu sampel pertama, unit pengamatan kedua sampel kedua, unit pengamatan ketiga itu sampel ketiga. Jadi siapa yang kita amati gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Tadi contohnya bisa diulang lagi, Bu? Oke, yang ini. Oke, misalnya kita coba ya. Misalnya tadi kita yang umum dulu. Yang umum itu misalnya kita mau meneliti ini deh. Kita mau meneliti tinggi tanaman kayak gitu. Misalnya kita punya tinggi tanaman A itu ternyata tingginya tuh 100 cm. Tinggi tanaman B itu tingginya 50 cm. Tinggi tanaman C itu isinya tinggi tanaman C itu ternyata 70 cm kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan unit pengamatan itu ya tanaman A, tanaman B, tanaman C. Itu yang dinamakan dengan unit pengamatan. Jadi siapa nih yang mau kita amati? Oh, berarti si tanaman A, tanaman B, tanaman C kayak gitu. Tapi kalau misalnya variabel itu yang mana? Oh, variabelnya berarti tinggi tanaman si tinggi tanaman itu yang dimaksud dengan variabel. Karena apa yang mau kita ukur? Yang mau kita ukur itu si si tinggi tanamannya kayak gitu. Atau misalnya gini, misalnya kalian mau melakukan penelitian terhadap game gitu, ada game, terus habis itu kalian cobakan kepada satu mahasiswa kayak gitu. Kalian coba kasih pada satu mahasiswa, tapi ada 5 game yang berbeda. Misalnya game pertama ya tadi petualangan, game kedua adalah game komedi, game ketiga adalah game pertama petualangan, game kedua komedi, game ketiga game edukasi gitu. Misalnya cuma 3 doang. Nah, terus nanti kalian mau lihat tingkat kepuasan terhadap masing-masing game itu. Nah, jadi variabelnya apa? Variabelnya itu apa yang mau kita ukur? Oh, berarti tingkat kepuasannya. Tapi kalau misalnya si unit pengamatannya apa? Unit pengamatannya ya game edukasi, game pertualangan, sama game komedi kayak gitu misalnya. Nah, itu yang bedanya antara unit pengamatan dan variabel. Apakah cukup? Terus kalau bedanya populasi sama unit pengamatan itu apa, Bu? Kan populasi kan. Oke, kalau populasi kita cuma bilang seluruh mahasiswa kayak gitu. Kalau sampel kita cuma bilang 100 mahasiswa kayak gitu. Tapi kalau unit pengamatan dia persatuan. Jadi kalau misalnya nih kayak gini. Nah, Oh, misalnya kayak kalau unit pengamatan itu kayak misalnya mahasiswa Gametech apa gimana, Bu? Kalau apa? Unit pengamatan contohnya kayak kan tadi populasi seluruh mahasiswa. Kalau unit pengamatan kayak contohnya mahasiswa Gametech atau mahasiswa animasi itu apa gimana, Bu? Nih, bentar. Mana sih ini?
Nah, misalnya gini, misalnya kita ada ini nih, kita ada suatu, ini anggaplah ini, nah ini populasi nih, misalnya ini populasi. Yang dimaksud populasi adalah kita cuma bilang kalau populasinya nih, ini kan kayak gini, ini populasi misalnya 3.000 mahasiswa. Terus habis itu kita ambil yang buat jadi penelitian itu ada 100 responden nih. Nah, yang dinamakan populasi itu apa? Populasi ini keseluruhan ini. Jadi kita cuma bilang yang dimaksud populasi itu apa? Populasi adalah seluruh mahasiswa Polimedia. Atau misalnya ini Gemtek lah, ini Gemtek misalnya cuma 30, ini yang diambil cuma 10 gitu. Seluruh mahasiswa Gemtek kayak gitu misalnya. Oke, terus kalau sampelnya kayak gimana? Sampelnya itu berarti cuma 10 mahasiswa Gemtek yang dijadikan responden. Ini sampelnya. Terus ada lagi yang namanya unit pengamatan. Unit pengamatannya apa? Berarti dari 10 ada si responden A, responden B, responden C, responden D, responden E. Itu yang dinamakan unit pengamatan. Tapi kalau sampling frame kayak gimana? Misal kita punya daftar nama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, sampling frame itu daftar nama ini sampling frame. Kayak gitu. Kalau variabel tergantung. Misalnya kita mau meneliti tadi game Roblox, berarti variabelnya si game Roblox-nya. Berarti kita mau meneliti kepuasan, variabelnya kepuasan game Roblox gitu. Apakah sampai sini bisa dipahami? Paham Bu, paham. Aman. Terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Nah, Bu, itu notifikasi Google Meet-nya agak bisa sedikit digeser ke bawah nggak Bu? Mana tuh ya? Ini ya? Iya. Nah, terima kasih Bu. Makasih. Agak sedikit distracting Bu. Oke, siap. Maaf ganggu. Oke. Selanjutnya, kalau ini cuma untuk kenapa sih kita harus teknik sampling? Nah, ternyata teknik sampling itu kayak tadi, kalau misalnya kita melakukan penelitian, tapi kita ngelakuin misalnya seluruh Indonesia kayak gitu, kan nggak mungkin kita misalnya mau ngelakuin penelitian seluruh Indonesia, kita harus misalnya kita ke Kalimantan dulu, itu kan butuh biaya, butuh transport, makanya teknik sampling itu dia murah. Jadi dia cuma beberapa aja, jadi nggak usah kita ngejangkau semua daerah gitu. Dan dia juga cepat, jadi kita nggak mungkin nggak usah nih nunggu lama-lama sampai semua responden jawab, semua populasi jawab kayak gitu. Terus dia juga akurat. Nah, beberapa kasus menggunakan sampel data ini kita peroleh akan menjadi akurat. Kemudian dia ini, tapi beberapa kasus di teknik sampling dia ada efek sampingnya. Misal gimana? Misal kita melakukan sampling terhadap misalnya pasien nih. Ada pasien A, pasien B, pasien C gitu. Nah, misalnya mereka semua ini sama-sama sakit tipes. Tapi dia di sini yang ini ada penyakit bawaannya batuk gitu. Misalnya yang ini ada penyakit bawaannya jantung. Tapi kita mau mencobakan misalnya mau cobain obat gitu, kita mau kasih obat tipes ke dia, apakah bagus atau enggak? Kita kasih obat tipes ke dia, apakah bagus apa enggak? Kita kasih obat tipes ke dia, apakah bagus apa enggak? Nah, ini tuh sebenarnya ini adalah salah satu efek samping dari si teknik sampling. Kenapa? Karena setiap perlakuan atau setiap kondisi tubuh orang tuh beda-beda kayak gitu. Atau bisa jadi dia punya penyakit bawaan, atau bisa jadi emang dia kondisinya lagi nggak fit. Makanya berbeda kayak gitu. Nah, jadi teknik sampling itu bisa menimbulkan efek samping kalau misalnya kita makainya nggak benar kayak gitu. Terus habis itu teknik sampling juga bisa dipakai ketika jumlah populasinya nggak jelas. Maksudnya kayak gimana? Misal kita mau melakukan penelitian terhadap karyawan bank kayak gitu. Tapi kita mau meneliti ke unit pengamatannya tuh ini bukan responden, apa sih namanya? Ini bank, apa sih namanya? Anggota bank, bukan anggota. Ya pokoknya anggota bank. Jadi dia misalnya respondennya ada anggota bank. Nah, misalnya kita mau melakukan penelitian dari jam 7 sampai jam 8 kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih populasinya. Bisa aja dia lama-lama
misalnya jam 7 dia mungkin masih pagi kali ya, jadi nggak ada orang. Tahu-tahu jam 8 dia membludak gitu. Jadi dia populasinya kita nggak tahu nih berapa. Beda kalau misalnya kita mau melakukan penelitian misalnya di Gemtek. Oh ya jelas orangnya ada 27 kayak gitu. Nah ternyata teknik sampling itu bisa kita gunakan karena populasinya nggak jelas. Kalau misalnya kita melakukan tadi sensus, kita melakukan sensus, kan kita sampai nungguin orang semua yang ada di daftar itu, semua orang ini kan, semua orang yang datang kita sensus kan nggak harus kayak gitu juga, bisa jadi cuma beberapa aja. Makanya itu kita menggunakan teknik sampling. Oke. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis sampling. Jenis-jenis sampling itu ada dua. Ada probability sampling dan non-probability sampling. Bedanya apa? Kalau misalnya probability itu dia intinya adalah dia punya peluang sama untuk dijadikan sampel. Kenapa dia punya peluang sama? Karena probability sampling itu umumnya harusnya wajib punya sampling frame. Jadi kalau probability itu dia intinya adalah dia punya sampling frame, punya daftar namanya. Jadi kita bisa tahu nih si ini sama si ini ya bisa aja dua-duanya kita jadikan dia responden kayak gitu. Bedanya apa dengan non probability? Nah, ada yang namanya non probability. Kalau non probability itu kita populasinya belum jelas. Bisa digunakan ketika populasinya belum jelas. Ketika populasi belum jelas. Nah, itu adalah non-probability sampling. Jadi kalau misalnya probability, dia punya sampling frame. Jadi kalau dia punya sampling frame, kita tahu nih jumlah populasi yang kita amati itu ada berapa. Misalnya sampling frame-nya ada 80 daftar nama. Ya berarti itu adalah probability sampling karena kita tahu populasinya jelas kayak gitu. Tapi kalau non-probability contohnya kayak gimana? Misal kita mau survei kepuasan kantin, kan kita nggak tahu yang hari itu datang ke kantin ada berapa kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan non-probability sampling. Jadi kayak tadi, atau misalnya kita mau survei bank, kita nggak tahu nih yang datang ke bank hari itu ada berapa. Nah itu yang disebut non-probability sampling kayak gitu. Nah macamnya apa aja? Yang pertama ada namanya simple random sampling. Nah kalau simple random sampling itu misalnya kayak gini. Misal dalam suatu penelitian, misal dalam kasusnya di sini adalah polimedia. Misal dalam polimedia ini di sini ada mahasiswa Gemtek. Misal mahasiswa Gemtek, ini mahasiswa Gemtek 1, mahasiswa Gemtek 2, ini mahasiswa DM 1, ini mahasiswa animasi 1, ini mahasiswa animasi 2 kayak gitu. Nah, yang dimaksud dengan simple random sampling apa? Kita semua populasi di sini itu bisa dijadikan sebagai responden kayak gitu. Misalnya kita dalam 100 orang mahasiswa polimedia kita mau ngambil 5 aja kayak gitu. Misal yang dapat adalah mahasiswa Gemtek 1, terus habis itu mahasiswa Gemtek 2, terus habis itu misal 3 aja deh. Terus habis itu mahasiswa DM 1. Nah, ini yang disebut dengan simple random sampling. Kalau misalnya kita ibaratkan misalnya kalau kita punya kocokan 1.000 orang polimedia. Nah, kita mau ngambil 200 responden kayak gitu misalnya. Nah, di kocokan itu, dari kocokan kita lihat, oh yang pertama ini nomor urut, yang pertama yang keluar adalah responden A. Yang kedua yang keluar adalah responden C. Oh, yang ketiga yang keluar adalah responden D. Sampai dia misalnya responden yang dibutuhin 100, berarti sampai 100 kali ngocok. Oh, yang keluar siapa kayak gitu. Jadi belum tentu si simple random sampling ini semua prodinya itu keikut gitu. Misalnya jangan-jangan di situ cuma Gemtek aja yang keambil. Jangan-jangan cuma Gemtek sama DM tapi animasi nggak keambil kayak gitu. Nah itu yang di simple random sampling. Tapi bedanya apa sama stratified? Bedanya adalah ketika stratified, misalnya stratified itu dia berbentuknya adalah cluster-cluster atau kelompok-kelompok. Misalnya di sini ada mahasiswa Gemtek, di sini ada mahasiswa desain mode, di sini ada mahasiswa animasi gitu misalnya. Nah, kalau stratified itu setiap kelompoknya itu harus mempunyai perwakilan.